Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irfa Yunita dalam acara bincang-bincang tentang sejarah peradaban Islam. Pada saat ini kita akan membahas tentang masa Khulafa Ur-Rasyidin. Di sini kita sudah ada narasumber, yaitu ada Mbak Uswatun Hasanah. Halo Mbak Uswatun Hasanah. Halo, selamat siang, selamat berjumpa kembali Mbak Irfa. Ya nih Mbak Uswah, mungkin kita saat ini akan bercerita-cerita atau berbincang-bincang ya tentang masa Khulafa Ur-Rasyidin. Mungkin ada overview tentang terkait dengan masa Khulafa Ur-Rasyidin. Silakan Bu Uswah. Iya, terkait Khulafa Ur-Rasyidin, kita bicara mengenai bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafa Ur-Rasyidin. Nah, kita tahu bahwa Khulafa Ur-Rasyidin ini merupakan khalifah mengganti Rasulullah pasca beliau wafat. Lalu perlu kita ketahui sebelum jauh membahas mengenai bagaimana peradaban Islam pada masa Khulafa Ur-Rasyidin, tentunya kita alangkah baiknya memahami apa sih Khulafa Ur-Rasyidin itu, gitu ya. Nah, Khulafa Ur-Rasyidin ini sebenarnya terdiri dari dua kata, khulafa atau khilafah, yang artinya adalah mengganti atau memimpin. Kemudian ar-rasyid adalah artinya petunjuk, gitu ya. Jadi bisa dimaknai bahwa Khulafa Ur-Rasyidin ini adalah pemimpin atau mengganti Rasulullah yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Khulafa Ur-Rasyidin membentuk sebagai suatu pimpinan atau memerintah umat Islam, kita tahu bahwa umat Islam itu memiliki sosok public figure pemimpin, yakni Muhammad SAW. Namun pasca beliau wafat, beliau tidak memberikan wasiat ataupun petunjuk siapa calon kandidat pengganti khalifah beliau. Memang secara eksplisit dalam Islam, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, yang memang tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses pemilihan pemimpin. Namun kalau karakter, bagaimana kita memilih karakter calon pemimpin memang dijelaskan. Kita memilih pemimpin yang adil, gitu ya. Oke, tadi Mbak Uswah sudah menjelaskannya terkait tentang apa itu Khulafa Ur-Rasyidin. Mungkin kita bertanya-tanya juga ya Mbak Uswah ya. Jadi bagaimana untuk proses pengangkatan khalifah sebagai pemimpin umat Islam pasca wafatnya Rasul, bisa disampaikan Mbak Uswah? Iya, baik. Pasca meninggalnya Rasul, memang umat Islam terkhususnya di kawasan Arab ya, itu bisa dibilang mengalami distabilitas atau kondisi yang tidak stabil ya. Sebab mereka itu kan sedang hausnya mencari ilmu pengetahuan, mencari makna hidup, gitu kan. Ketika Rasulullah hadir sebagai sosok public figure, kemudian beliau wafat, tentunya hal ini menjadi hal yang menyedihkan bagi mereka. Mereka kehilangan sosok public figure yang tidak hanya sebagai seorang pemimpin negara, tapi juga sebagai sosok spiritual. Nah, ketika beliau wafat dan beliau tidak memberikan wasiat siapa calon penggantinya, tentunya ini menimbulkan polemik atau kisruh di kalangan umat muslim pada masa itu ya. Belum lagi jenazah beliau itu dimakamkan, hal ini sudah terjadi keributan ini, dan keributan ini terjadi antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, ketika hal itu dilihat oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, melihat kondisi kisruh yang terjadi di kalangan umat muslim untuk menentukan siapa khalifah, dalam hal ini hadir di tengah-tengah mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, memberikan nasihat di tengah kalangan umat muslim, yang kemudian dari hasil musyawarah ini akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Nah, tentunya ini atas pertimbangan banyak hal. Sebab kalau ditinjau dari sisi silsilahnya, beliau tidak ada garis keturunan dengan Nabi, tapi beliau merupakan sahabat Rasulullah sejak kecil dan termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun, gitu ya. As-Sabiqun al-Awwalun itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dan mempercayai
Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul ketika beliau mendapatkan utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga beliau juga pernah diberikan amanat ketika Rasulullah itu sakit, beliau diminta untuk menggantikan posisinya selaku imam dalam sholat. Selain itu juga keakraban beliau itu tadi dari kecil hingga besar, bahkan Abu Bakar itu melakukan apa yang Rasulullah lakukan dan tidak berani melakukan apa yang Rasulullah tidak lakukan. Saking beliau katakan ta'zimnya kepada Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad. Nah, itu salah satu pertimbangan ya. Bahkan sebenarnya dari ahlul bait atau keluarga Rasulullah pun memiliki kandidat, yakni Ali bin Abi Thalib, ya, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Namun dipandang masa itu Ali kan masih usianya sangat belia. Jadi untuk memimpin sebuah negara itu ditaklukkan kurang cakap gitu ya. Meskipun dari silsilahnya masih memiliki garis keturunan dengan Rasulullah. Oke, tadi penjelasan Mbak Uswah sudah cukup menyebar tentang pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Nah, mungkin kita juga perlu tahu ya, Mbak Uswah, bagaimana keadaan peradaban umat pada waktu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin tersebut, mungkin bisa dijelaskan, Mbak Uswah? Iya, bagaimana peradaban Islam pada masa itu memang kalau kita lihat berbeda jauh dengan masa peradaban setelah Khulafaur Rasyidin seperti dinasti Bani Umayyah, seperti dinasti Bani Abbasiyah yang notabene ilmu pengetahuan itu sudah sangat maju sekali dan bahkan ilmu pengetahuan rasionalitas itu sangat maju sekali ya, karena banyak mengadopsi dari imperium Yunani dan Romawi. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah merupakan masa merintis pembentukan moral. Saya pikir landasan atau fondasi terbentuknya ilmu pengetahuan atau lahirnya ilmu pengetahuan pada periode berikutnya. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini ya masa kepemimpinan yang selain membentuk karakter juga melakukan ekspansi. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya, kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini ketika diangkat sebagai khalifah kan sudah sangat sepuh ya, sudah sangat usianya senja. Nah, beliau menjadi khalifah pun dalam kurun waktu yang singkat, 2 tahun 3 bulan. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun 3 bulan ini adalah waktu yang singkat untuk menjadi pemimpin, namun letak dasar kunci eksistensi Islam dan perkembangan Islam sampai saat ini tetap bertahan dan berkembang. Tentunya kuncinya sebenarnya ada pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini. Karena apa? Sepeninggal Rasul banyak sekali kaum munafik yang bermunculan. Karena saya bilang di awal tadi mengalami distabilitas gitu ya. Kemudian adanya kaum murtad gitu, keluar dari ajaran Islam, dan kemudian bermunculnya nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Ansi dan sebagainya. Dan ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar dihadapkan dengan hal itu gitu. Nah, tentunya itu suatu hal yang sangat sulit ya, dan Abu Bakar berhasil menumpas pemberontakan dari kaum murtad, munafik dan nabi palsu tersebut. Seandainya Abu Bakar tidak cakap menangani hal tersebut, tentunya Islam sudah tidak bisa kita cium aroma wanginya sampai sekarang. Nah, itu berkat pilihan sahabat Nabi itu. Nah, selain itu pula banyak sekali peran-peran Abu Bakar ya, ketika beliau sudah berhasil menertibkan kondisi masyarakat Arab, beliau beralih kepada pengembangan perluasan wilayah ya, melakukan ekspansi dan juga melakukan pembukuan atau pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, itu atas saran sahabatnya dan juga sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Beliau menyarankan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tercecer, yang masih tercecer di papak kurma, kemudian di kulit, di tulang ya, di kulit hewan, kemudian di bebatuan ya, yang kemudian dikumpulkan menjadi satu,
dengan tujuan supaya umat Islam itu tidak kehilangan pedoman atau kitab suci Al-Quran, yang mana banyak sekali para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia di medan perang, meninggal syahid, dan ditakutkan, dikhawatirkan dengan meninggalnya banyak berguguran para penghafal Al-Quran itu ditakutkan musnah. Namun hal itu sebenarnya Abu Bakar itu ragu atau sempat menolak ya usulan Umar bin Khattab, sebab tidak ada otoritas dari Nabi Muhammad, artinya tidak ada wasiat ataupun Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal tersebut ya, sehingga hal itu sempat ditolak. Tapi berdasarkan pemahaman yang disampaikan oleh Umar dan sahabat, akhirnya program tersebut berjalan sehingga terbentuklah mushaf Al-Quran. Nah, itu jasa-jasa Abu Bakar sebagai peletak fondasi, pemimpin, sebagai kunci juga kesuksesan Islam bisa terus melakukan eksistensinya sampai sekarang ya. Iya. Sudah menjelaskan panjang lebar tentang masa Khulafaur Rasyidin. Mungkin bisa kesimpulan atau poin dari bagaimana sih pola kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini? Iya, tentunya dari 4 Khulafaur Rasyidin ini memiliki memiliki perbedaan pola kepemimpinan ya, karena memang karakternya dari 4 khalifah ini berbeda. Dan kalau saya lihat dari secara universal bahwa peletak dasar dari kesuksesan Khulafaur Rasyidin berada di tangan Abu Bakar, namun puncak daripada peradaban itu terletak pada Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu menjadi pemimpin khalifah, memang kondisi masyarakat Arab memang sudah stabil ya, sehingga fokus pada Umar bin Khattab adalah melakukan perluasan wilayah dan menata sistem pemerintahan atau administrasi dengan mengadopsi dari kerajaan Imperium Romawi dan Persia gitu ya, sehingga hal ini bisa dikatakan bahwa Islam mengalami kemajuan di bidang ekspansi dan perluasan wilayah sampai ke Mesir, kemudian ke Iskandariah gitu ya. Dan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah penggantinya Umar bin Khattab. Nah, kondisi di awal periode itu berjalan stabil. Namun pada kondisi periode kedua, pada masa pemerintahan Utsman ini sudah mulai terjadi konflik-konflik intern dalam negara itu, di mana memang ada pihak-pihak tertentu ya, seperti keluarga Muawiyah bin Abu Sufyan yang memang dari sejak awal menginginkan jabatan sebagai khalifah. Dan ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, si Muawiyah ini dianggap sebagai gubernur di Damaskus. Nah, tentunya ini memberikan peluang besar, angin segar bagi mereka untuk meningkatkan ambisinya untuk menjadi khalifah yang selanjutnya akan memberontak pemerintahannya di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, memang kondisi umat Islam itu memang sudah terpecah belah gitu ya. Awalnya Ali juga berat untuk menerima jabatan sebagai khalifah, namun karena kondisi sangat genting dan memang membutuhkan sosok pemimpin pasca terbunuhnya Utsman bin Affan, sehingga Ali mau dibaiat untuk menjadi khalifah. Namun karena kondisinya sudah terpecah belah, di mana ada beberapa kelompok yang tidak mau membaiat, seperti Muawiyah bin Abu Sufyan ini sebagai khalifah, yang tidak mengakui jabatan Ali sebagai khalifah, dan ada beberapa sahabat seperti Zubair dan Aisyah dan Thalhah yang meminta keadilan atas kematian Utsman bin Affan, supaya Ali itu mencari siapa sih sosok pembunuhnya gitu ya sebenarnya, dan diberikan hukuman berupa hukuman mati. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Ali, dan justru kematian Utsman tersebut dimanfaatkan juga oleh pihak Muawiyah, menuduh Ali lah pelakunya. Selain itu ada juga kelompok pendukung Ali memang sejak awal, ini kelompok Syiah ya, sejak awal memang menginginkan Ali sebagai khalifah.
Nah, tentunya kondisi ini menjadi sulit posisi Ali bin Abi Thalib ya, sehingga terjadilah perang Jamal, yakni perang antara Aisyah dan Zubair dan Tolha dengan Ali gitu, melawan Ali bin Abi Thalib. Nah, perang Jamal ini maksudnya ada perang unta, karena yang dinaiki adalah unta. Selain itu juga sebenarnya Aisyah itu memiliki semacam konflik intern dengan Ali, karena memang pernah dituduh ya berselingkuh barangkali ya, kalau bahasa sekarangnya itu, dengan pada saat melakukan perjalanan itu. Nah, konflik itulah yang memicu juga terjadinya perselisihan antara Ali dan Aisyah, sehingga terjadilah perang Jamal. Nah, kemudian pada perang Jamal ini Ali kan mengalami kemenangan ya. Zubair dan Tolha itu terbunuh, kemudian Aisyah masih dalam kondisi tertawan, tapi sangat dihormati sekali karena beliau kan sebagai ibu kepala negara ya, memang istri dari Nabi Muhammad, beliau diberikan di Madinah. Nah, tentunya pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini juga bisa dibilang masa yang diawali demokrasi, kemudian masa perbaikan moral serta perbaikan akidah masyarakat yang sempat mengalami distabilitas ya. Kemudian terjadinya konflik-konflik intern, perebutan khalifah atau jabatan, sehingga bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin ini masih seputar Al-Quran dan hadis ya. Sudah cukup jelas ya tadi penjelasan dari Mbak Uzwa tentang masa Khulafaur Rasyidin. Mungkin kawan-kawan di sini sudah ada gambaran yang lebih jelas tentang ya pemaparan dari Mbak Uzwa tadi, sudah dari mulai pengangkatan di masa Khulafaur Rasyidin sampai dengan pola kepemimpinannya. Jadi untuk acara bincang-bincang tentang sejarah peradaban hari ini kita akhiri ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mbak Uzwa ya. Oke, kita tutup bersama ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.